Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Desa Riding Panjang. Perkenalkan, saya Unisfatu Lali Husna, salah satu anggota tim KKN PPM UGM Merawang 2020. Podcast kali ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari program kerja KKN PPM UGM Merawang 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai COVID-19 dan perkembangannya, serta kebijakan era new normal yang telah gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, untuk membahas topik ini tidak afdol rasanya apabila saya membahasnya sendiri. Namun, saya juga menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Pada kesempatan kali ini, kami berhasil mengundang Dr. Dwi Budi Darmawati, SPP DKR. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Dr. Sujono, Magelang, dan memiliki jabatan di gugus tugas Magelang penanggung jawab COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Sujono. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Dwi Budi Darmawati. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Apa Mbak. kabar? Alhamdulillah sehat. Saya senang banget loh dokter bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan dokter. Sama juga Mbak Un, senang sekali saya bisa bergabung dengan adik-adik dari Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya alumni Gadjah Mada. Senang sekali. Oke. Berdasarkan kemarin informasi yang saya baca nih dokter, kan dokter tergabung dalam gugus tugas COVID. Nah, kemarin tuh ada berita yang menyatakan bahwasannya gugus tugas COVID ini dibubarkan. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih dokter? Sebetulnya menurut saya bukan berarti dibubarkan kemudian selesai, enggak. Tetapi menurut saya permasalahan COVID ini sangat global. Jadi saat ini tidak berkembang hanya secara sisi kesehatan, tapi kemudian merambah ke sisi yang lain, sisi sosial dan merambah ke ekonomi, terutama yang nampak di situ. Dan dalam hal ini kebijakan pemerintah pun tentunya sangat update. COVID ini hal yang baru, jadi semuanya sangat update, baik dari sisi penanganan medis, policy di wilayah, policy di pemerintahan itu sangat update. Dan menurut saya ini sebagai langkah kelanjutan dari penanganan COVID yang memang sampai sekarang ini belum bisa kita tuntaskan. Oke. Kebetulan kan kami KKN di Desa Riding Panjang, tepatnya di Merawang, Kepulauan Bangka Belitung, dokter. Jadi pada kesempatan yang lalu kami berhasil menghimpun beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait dengan COVID-19 dan penanganannya serta kebijakan dari new normal itu sendiri, karena banyak masyarakat di sana yang kurang paham tentang hal tersebut. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ya dokter, mengenai pengantar mengenal virus COVID-19 dan perkembangannya di Indonesia. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca juga bahwasanya coronavirus ini memiliki beberapa macam, kalau nggak salah ada 7 macam, dan salah satunya itu adanya COVID-19 yang waktu itu terkonfirmasi pertama kali muncul ada di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019, kemudian masuk ke Indonesia atau terkonfirmasi di Indonesia pada tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, seperti itu ya. Terlepas dari polemik bahwasanya yang menyatakan virus itu sebenarnya udah masuk ke Indonesia jauh-jauh hari sebelum itu gitu ya dokter. Nah, yang mau saya tanyakan untuk perkembangan COVID-19 khususnya di Indonesia sendiri seperti apa ya dokter? Terima kasih Mbak Uun. Jadi seperti kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa COVID pertama kali muncul di Indonesia di bulan Maret ya. Dan praktis kita tanggal 2 kalau nggak salah. Jadi praktis kita sudah 5 bulan ya. 5 bulan ini kita berkutat dengan permasalahan COVID ini. Kalau bicara dari sisi medis, kita tahu bahwa coronavirus ini sebetulnya sudah ada. Ya, coronavirus sudah ada. Dia hampir menyerupai virus-virus yang influenza seperti itu ya. Tetapi ini adalah virus yang golongan baru. Jadi spesies baru ya. Jadi makanya disebut novel corona. Jadi yang baru. Nah, memang dengan kondisi yang virus yang baru ini kita belum punya pegangan bagaimana sih sebetulnya perilaku dia. Sehingga konsekuensinya kita pun belum bisa mendapatkan vaksin misalnya atau bahkan pengobatan yang paling tuntas itu sebenarnya bagaimana. Itu kita selama ini terus update terus, tidak hanya di Indonesia, ini sudah jelas di luar negeri jauh lebih berkembang karena mereka duluan lebih ada. Sehingga sampai saat ini memang untuk Indonesia sendiri kalau kita lihat perkembangannya hingga kemarin tadi malam yang saya dapatkan data kita sudah menembus di angka 106.000 ya, angka 106.000 dengan angka kematian masih berkisar di sekitar 5%. Ya, ini tidak jauh dengan angka kematian di dunia. Tetapi angka kesembuhan sebetulnya cukup memberikan harapan buat kita karena angka kesembuhannya di sekitar 60% lebih sedikit lah ya. Dan ini sebetulnya membuat kita optimis begitu ya, bahwa kita bisa mengatasi permasalahan ini. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana supaya tidak menyebar sampai kemudian kita bisa menemukan vaksinasi untuk mencegah. Berarti bisa dikatakan bahwa virus corona atau COVID-19 ini sangat istimewa ya dokter, karena benar-benar menjadi pandemi dan seluruh dunia bisa diguncangkan dengan adanya corona ini sendiri. Nah, kalau tidak salah kan gejalanya bermacam-macam dengan ada tingkatan-tingkatan tertentu dan menyerupai influenza itu sendiri. Nah, untuk membedakannya, masyarakat mungkin ingin tahu untuk membedakan influenza ini dengan COVID-19 itu bagaimana dokter?
Nah, inilah yang saya katakan buat kami sebagai seorang dokter, virus ini bagaikan ujian keilmuan buat kita, ya, karena memang dia sangat bervariasi dari yang ringan sampai yang berat, ya, sampai bahkan ada yang tidak bergejala. Nah, untuk yang ringan sendiri maupun yang berat sendiri, dia bisa bermanifestasi di berbagai organ. Sampai ada yang menyebutnya, kita beberapa kali pertemuan di penyakit dalam, kita menyebutnya seperti 100 wajah, 1000 wajah, begitu ya. Karena dia bisa muncul, tempat masuknya utamanya adalah mana? Kita bisa saluran nafas, saluran cerna, bisa di mukosa di mata. Sehingga kalau kemudian hanya influenza, kita hanya mengenal batuk dan pilek, pada kasus ini itu bisa muncul keluhan sakit perut, diare, seperti itu. Seringkali diawali panas, tetapi lagi-lagi saya katakan 60% lebih itu bisa tidak bergejala. Jadi sesuatu yang sangat dramatis sekali. Di sisi lain dia bisa muncul berat dengan bermacam-macam gejalanya. Di satu sisi dia tidak bergejala sama sekali. Ya. Jadi kadang-kala saya katakan memang cukup sulit kita untuk membedakan sebagai seorang dokter. Tetapi yang harus kita pegang adalah bahwa semua itu ada panduan, dan itu yang sudah kita siapkan, bahwa orang yang kontak dengan penderita COVID, kita katakan dia memenuhi faktor risiko. Orang yang habis datang dari dari tempat yang memang dikatakan zona merah, dia dikatakan punya faktor risiko. Sehingga orang penderita dengan gejala menyerupai flu, tetapi dia punya faktor risiko seperti itu, kita patut mencurigai. Salah satunya cara membedakannya begitu. Ya, tadi kita udah membicarakan tentang manifestasi dari virus corona itu sendiri atau COVID-19 ini. Nah, itu seberapa bahayanya sebenarnya, dokter, ketika seseorang sudah terinfeksi dari COVID-19 ini sendiri? Nah, memang tadi saya katakan bahwa virus ini memberikan gejala dari yang tidak bergejala. Artinya seperti beberapa pasien yang saraf beberapa bulan ini, ya seperti kita yang sehat-sehat begini, tidak bergejala sama sekali, tapi sampai gejala yang berat. Nah, memang sering kita katakan bahwa beberapa orang ini berisiko. Siapakah sebetulnya orang yang berisiko untuk bisa mengalami infeksi yang berat? Adalah orang-orang dengan komorbid. Artinya komorbid adalah bahwa dia memiliki penyakit penyerta. Contohnya penyakit penyerta itu apa? Diabetes, hipertensi, penderita jantung, penderita penyakit paru, ataukah penderita penyakit gangguan imun. Ini orang-orang yang memang mempunyai kerentanan karena sistem imun dia dianggap rendah. Dan begitu dia terinfeksi, seringkali mengalami perburukan lebih cepat. Dan memang perburukan yang seringkali terjadi adalah gambaran yang muncul di saluran nafas. Jadi sesak nafas yang berat itu seringkali berujung kepada kematian. Oke, berarti dimungkinkan ya, dokter, bahwasannya orang yang menderita COVID ini, kemudian dia tanpa gejala, tapi dia juga mempunyai potensi untuk menularkan kepada orang lain? Iya, jelas. Kemudian apakah faktor musim juga mempengaruhi, dokter? Misal dengan pola penyebaran dari COVID-19 ini sendiri? Berbicara mengenai penyebaran, kita tidak bisa lepas dengan bicara mengenai penularan, gitu ya. Ini penting sekali kita bicarakan masalah bagaimana metode penularan, karena ini kepentingannya adalah untuk menyadarkan masyarakat agar memahami sehingga dia mau mematuhi protokol. Begitu juga ini menjadi dasar policy suatu instansi yang berwenang untuk membuat suatu peraturan. Ya. Di awal-awal kejadian COVID dikatakan bahwa penyebaran adalah melalui droplet. Ya, droplet partikelnya lebih besar dengan berat, karena dia berat sehingga karena tekanan gravitasi dia akan jatuh di suatu permukaan. Dari permukaan apabila ada tangan yang menyentuh, dia akan berpindah ke tangan. Tangan ini memegang sesuatu benda, yang lain akan berpindah ke benda itu. Benda itu dipegang orang lain akan berpindah ke orang itu. Begitu seterusnya sehingga cepat sekali. Nah, saat ini ternyata penelitian yang berkembang terus akhirnya membuat WHO harus mengeluarkan statement bahwa penularan ini tidak hanya droplet, tetapi dengan aerosol. Artinya sudah masuk dalam penyakit airborne disease, ya, ditularkan lewat udara. Ya. Ini partikelnya lebih kecil, ya, sehingga dia tidak butuh orang harus batuk, ya, karena pada saat kita bernafas pun sebetulnya ada udara yang kita keluarkan. Nah, orang yang sudah terinfeksi COVID, udara pernafasannya pun itu juga bisa mengeluarkan kuman. Apalagi dia batuk, gitu ya. Nah, kalau misalnya orang terinfeksi itu apabila dia menghirup 1000 partikel. Nah, kemudian kalau dia tanpa berjarak dengan seseorang, dia tidak menggunakan masker, dia hanya di dalam satu ruangan yang ventilasinya tidak bagus, dia cukup bersamaan dalam waktu 50 menit, dia punya risiko untuk tertular. Ya. Tetapi kalau kemudian dia berbicara, berdekatan tanpa masker, saya katakan ya, tanpa pelindung diri, ini partikelnya jauh lebih besar.
dikatakan orang berbicara bisa mengeluarkan 200 partikel. Sehingga berbicara 5 menit saja dengan orang yang terinfeksi, lagi-lagi saya katakan tanpa pelindung diri, tanpa menjaga jarak, itu cukup 5 menit dia punya risiko untuk terinfeksi. Nah, ini penting untuk dipahami. Makanya kenapa penggunaan masker itu menjadi penting. Kalau masker dulu dipakai kalau hanya kita istilahnya kita tidak keluar, tidak berhubungan dengan orang. Kalau sekarang enggak, itu salah satunya seperti itu. Berarti apakah mempengaruhi juga untuk seseorang yang terinfeksi COVID-19 tapi dia tidak menunjukkan gejala, apakah ada hubungannya dengan jumlah partikel yang ada di dalam tubuh itu sendiri, dokter? Kalau orang tidak bergejala, artinya dia dikatakan sudah terinfeksi. Ya, kalau sudah terinfeksi tinggal dia bergejala atau tidak. Tetapi dia dikatakan terinfeksi kalau memang sudah ada pemeriksaan PCR sebagai gold standarnya, bukan rapid ya, tapi gold standarnya adalah PCR bahwa memang dia sudah terinfeksi. Jadi dia paling tidak pasti pernah menghirup lebih dari 1000. Kalau begitu kan kita sebagai masyarakat tentunya juga bisa melakukan upaya-upaya untuk mencegah atau memutus rantai penularan corona ini sendiri ya, atau COVID-19 ini sendiri. Nah, upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran corona itu sendiri, dokter? Nah, ini memang yang penting ya. Jadi saya katakan bahwa kalau kita bicara COVID, itu kita sudah sebagai ujian kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus berpikir untuk orang lain. Jadi kalau penyakit yang lain dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri, ini enggak. Dia harus memikirkan orang lain. Nah, supaya tidak terjadi penyebaran, mulailah dari diri sendiri. Disiplin dengan diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Nah, disiplinnya mana? Tadi yang pertama, untuk kita sendiri dulu. Kita menggunakan masker. Kenapa kita menggunakan masker ini harus tertib? Pintu masuk kuman adalah di saluran makan, saluran hidung, mata. Ya, paling tidak dengan kita menggunakan masker, kalau toh tangan kita ini terinfeksi, kita tidak tahu kita megang apa, kita tuh tangan tidak megang di sini, tidak akan masuk. Paling tidak itu. Yang kedua, apalagi kalau kita terinfeksi yang kita mungkin tidak tahu, kita tidak akan menularkan, paling tidak kita akan mengurangi risiko penularan terhadap orang lain. Ya, dan sekarang dengan kondisi yang tadi saya katakan bahwa penyakit sudah berkembang, bahwa infeksi sudah melalui partikel yang lebih kecil, kita begitu keluar rumah kita memakai masker. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Kenapa sih cuci tangan? Yang tadi saya katakan dia nempel di tangan kita. Satu-satunya bisa kita lakukan adalah dengan cuci tangan. Dan cuci tangan sebetulnya sederhana. Karena virus ini lipid ya, dia berlapis lipid. Dia akan hancur dengan sabun. Ya, dengan sabun. Jadi cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Nah, yang ketiga tentu saja menjaga jarak, tadi saya bilang, menjaga jarak. Paling tidak, kalau kita pun tidak bisa maksimal karena situasi, kita sudah memakai masker. Nah, yang keempat, ya kita mencoba membatasi aktivitas kita. Di mana ada kerumunan, di situ kita hindari. Itu paling enggak yang harus. Ya, tapi disiplin diri yang paling penting. Disiplin diri yang paling penting. Jadi terkait dengan hal itu mungkin saya akan menyinggung sedikit tentang masker. Nah, penggunaan masker sendiri yang bisa dipakai oleh masyarakat itu seperti apa? Kan yang saya tahu sendiri masker medis maupun masker kain. Nah, masyarakat itu bisa menggunakan masker apa, dokter? Nah, sebetulnya ada 3 masker biar tidak saling ini ya. Jadi masker itu yang pertama masker N95. Itu yang dipakai oleh tenaga medis di ruang isolasi. Ruang isolasi itu ruang di mana kita merawat COVID. Itu N95 namanya. Kemudian masker bedah. Masker bedah ini dipakai oleh tenaga medis yang memang bekerja sehari-hari di rumah sakit. Ya, jadi dia mulai memiliki resiko terpapar lebih tinggi. Nah, sebetulnya masker yang dipakai oleh masyarakat adalah masker kain. Masker kain itu sudah cukup sebetulnya. Tapi karena sekarang semuanya berubah, semuanya dinamis, orang juga membuat masker. Nah, kita harus perhatikan. Masker ini kan ada syaratnya, harus 3 lapis, begitu ya. Pakai yang nyaman dan coba pakai yang betul, ya. Karena seringkali masker ini bentuknya pun macam-macam, ya. Jadi kadangkala ada yang dia terlalu kecil sehingga tidak menutup dari sisi samping, ya. Nah, coba perhatikan masker itu dengan baik, ya penggunanya. Tapi kain sebetulnya cukup. Nah, tapi menurut saya yang tidak kalah penting itu sebetulnya selain kita kapan menggunakan masker, ada bagaimana kita merawat masker itu. Ya, masker ini tidak bisa kita pakai seharian, apalagi kalau kita habis bepergian. Ya, kita pulang harus segera, kalau perlu kita ganti. Kalaupun masih sebentar, pesan saya janganlah taruh masker sembarangan.
ya kan? Kita kalau perlu mau kasih kita bungkus plastik atau apa kita bisa, ya. Kita itu yang tanpa kita sadari sepertinya kita keluar rumah sudah bersikap baik, tapi ternyata pulang ke rumah kita membawa kuman. Nah, ini yang harus dijaga. Berarti masker kain sendiri itu akan efektif ya dokter untuk membantu mencegah penularannya sendiri. Asal tahu cara pemakaiannya dan bagaimana menggunakannya dengan baik. Berarti kalau bisa saya garis bawahi bahwasannya untuk mencegah rantai penularan ini sendiri tidak bisa dilakukan dengan upaya single step, tapi bisa kombinasi ya dokter. Maskernya juga harus dipakai, kemudian tetap harus jaga jarak, kemudian menerapkan pola bersih hidup sehat seperti itu, kemudian juga melaksanakan edukasi mungkin untuk kepada masyarakat yang kurang paham seperti itu ya dokter. Jadi harus ada rangkaian yang dilaksanakan seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan bagaimana ketika seseorang telah terinfeksi virus corona ini sendiri kemudian dinyatakan sembuh, apakah orang tersebut masih mempunyai potensi untuk terjangkit atau terinfeksi virus corona itu kembali dan menularkannya kepada orang lain? Ya, memang saya bilang bahwa virus ini virus baru, ya, sehingga penelitian pun banyak yang belum pada tahap akhir, gitu ya. Nah, beberapa virus yang lain seringkali orang yang terinfeksi seringkali akan menimbulkan kekebalan, ya. Tetapi apakah kemudian dia bisa terinfeksi oleh virus yang satu golongan dengan virus itu, tetapi tipe yang lain? Bisa. Nah, untuk virus corona ini sendiri, sekarang kita baru pada tahapan di awal ada beberapa penelitian yang dia menggunakan serum orang yang sudah terinfeksi digunakan sebagai obat, dianggap dia memiliki bisa disuntikkan sebagai obat, begitu ya. Tetapi itu juga belum menjadi hal yang final. Nah, sekarang kita baru tahapan pada vaksin. Vaksin ini sendiri baru kita cobakan. Nah, jadi kalau untuk menjawab itu sampai sekarang belum ada penelitian yang berani memastikan bahwa orang yang sudah terinfeksi pasti dia muncul kekebalannya, kemudian pasti dia tidak akan terinfeksi karena itu tadi, virus pun juga suatu zat hidup, jadi dia pun memiliki dinamis. Berarti belum bisa dipastikan seperti hanya demam berdarah. Ketika kita terjangkit demam berdarah, ketika melewati virus yang pertama mungkin masih bisa untuk demam berdarah dengan virus tipe yang lainnya berbeda. Gitu. Mungkin sedikit bergeser tentang COVID-19, kita akan memasuki tentang new normal. Kan saat ini pemerintah sedang gencarnya mencanangkan era new normal itu sendiri kan dokter. Nah, dalam hal ini dari pemerintah sendiri telah melaksanakan atau mengeluarkan keputusan, yaitu keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pelaksanaan tata baru untuk beradaptasi dengan COVID-19 ini sendiri. Nah, mungkin juga saya sendiri juga udah merasa bosan di rumah sekian bulan seperti itu. Kemudian para pekerja juga mungkin sudah merasa bosan melaksanakan WFH seperti itu ya dokter. Nah, dalam hal ini kan istilahnya kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan, kemudian kegiatan aktivitas perkantoran, masyarakat juga sudah kembali beraktivitas seperti normal. Nah, menurut dokter sendiri, new normal itu apa dan mengapa perlu kita menerapkan new normal itu? Terima kasih Mbak Un. Iya. Jadi yang disebut dengan new normal kalau kita bahasakan sederhana itu sebetulnya adalah kebiasaan atau perilaku hidup dengan tatanan yang baru. Saya katakan tatanan yang baru, ya. Nah, seringkali masyarakat saya lihat karena beberapa waktu kita harus dikurung dalam tanda kutip ya, kita harus mengikuti aturan di karantina. Kemudian sekarang new normal, orang seringkali langsung membelokkan ini sudah normal, kembali ke normal. Padahal bukan seperti itu. Kita harus memiliki kebiasaan baru dengan tatanan hidup baru. Betul-betul tatanan hidup baru. Mengapa seperti ini? Kita tahu bahwa hingga saat ini vaksin kita belum ada, vaksin untuk COVID ini semuanya masih dalam proses. Tapi kita nggak boleh berkecil hati. Kita harus optimis bahwa penelitian di mana-mana dilakukan dan sekarang vaksin ini sudah masuk pada tahap ketiga pada uji klinis kepada manusia, sehingga kita tinggal menunggu hasilnya. Tetapi secepat-cepatnya penelitian ini tentunya akan memberikan hasil mungkin 6 bulan 7 bulan ke depan. Ya. Jangka panjang ya. Masih bukan waktu seminggu 2 minggu ini enggak. Artinya pada saat waktu 6 bulan 7 bulan ini mau enggak mau kita masih berhadapan dengan virus COVID. Di satu sisi tadi udah disampaikan sama Mbak Un bahwa kehidupan harus berjalan. Kita tetap harus produktif. Nah, bagaimana cara? Apa solusinya? Ya kita harus mau hidup berdampingan dengan virus ini. Bagaimana cara berdampingan? Ya ayo kita berdamai. Virusnya bekerja, kita juga bekerja. Tapi supaya virus ini tidak menular ke kita menjalankan protokol dengan baik. Nah, inilah yang disebut tatanan hidup baru. Ya. Nah, sehingga mau tidak mau tatanan ini tetap kuncinya adalah ya disiplin. Di situ saja kuncinya. Berarti setelah adanya
kebijakan new normal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian kalau dilihat kan sekarang orang yang terinfeksi atau terjangkit dari COVID-19 ini sendiri malah semakin tinggi ya dokter. Berarti apakah itu dapat diartikan bahwa kurangnya disiplin dari masyarakat itu sendiri? Ya, betul. Semuanya pasti memberikan konsekuensi. Suatu policy ada alasan, jelas alasannya. New normal kita lakukan juga bukan tanpa syarat. Tiap daerah memiliki policy masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan antara daerah di A dan di B. Ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat WHO sudah menetapkan kapan new normal ini boleh dijalankan. Jelas kalau sudah penyebaran terkendali. Jelas kalau rumah sakit sudah menyediakan fasilitas untuk membackup. Ya, jelas kalau kemudian sudah ada sistem sanitasi yang baik untuk menekan kemungkinan penyebaran di tempat-tempat umum. Ini ada beberapa syarat ya. Ini beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, di satu sisi pun sebetulnya new normal ini juga akan dilakukan apabila masyarakat dianggap sudah siap, karena ini melibatkan utamanya masyarakat. Nah, kalau semuanya sudah siap, pemerintah, institusi yang berwenang di daerah itu akan menetapkan kapan new normal boleh dimulai. Nah, memang tugas kita adalah ya patuh saja, karena ini bukan tanpa alasan. Nah, tetapi lagi-lagi kita harus tahu bahwa ini pun membawa konsekuensi. Nah, cuman konsekuensi ini sebetulnya bisa ditekan kalau kita menjalani protokol dengan baik. Jadi semuanya diuntungkan seperti itu. Okay. Dalam hal ini terkait dengan kebijakan dari new normal ini sendiri, bidang-bidang apa saja sih dok yang harus memperhatikan fasilitas-fasilitas pendukung tersebut? Sekali lagi saya tekankan bahwa untuk new normal, lagi-lagi kita mulai dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu. Sebelum kita bergerak ke area umum, kita diri sendiri dulu. Karena lagi-lagi kita tidak bisa berharap orang lain akan melakukan seperti kita. Kita tidak bisa berharap pasar itu menjadi akan rapih. Kita tidak bisa berharap, tapi lakukanlah dari diri kita sendiri dulu. Mulai dari diri kita, lakukan secara disiplin. Tadi saya bilang, pakai masker, cuci tangan gitu ya, kita menjaga jarak. Nah, kalau masalah bidang new normal, semua aspek itu akan melakukan istilah new normal ini. Nggak usah jauh-jauh, mestinya di rumah kita pun juga ada new normal ya. Kebetulan saya sebagai seorang tenaga kesehatan, saya pun menerapkan new normal di sini. Saya pulang dari rumah sakit, ada SOP yang saya buat di rumah ini. Suami kebetulan kerja di luar rumah, anak-anak keluar rumah harus ada SOP-nya. Nah, ini di lingkup yang paling kecil di keluarga kita. Nah, apalagi di lingkup yang lebih besar, lingkungan yang paling dekat di kampung kita, lingkungan lebih besar lagi mungkin di kantornya, di sekolah, di tempat ibadah, di tempat-tempat umum, di pasar, di warung-warung. Itu menurut saya semuanya harus diterapkan new normal di situ. Berarti bidang-bidang misal seperti pariwisata, kegiatan sosial ekonomi pun juga harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan ya dok? Ya harusnya begitu. Kalau kita supaya ya tadi angka kejadiannya tidak semakin tinggi. Kemudian beberapa waktu lalu kami sempat menghubungi kepala desa dari Riding Panjang itu sendiri. Nah, dari kepala desa sendiri menyampaikan bahwasanya profil pekerjaan masyarakat di desa Riding Panjang itu mayoritas adalah sebagai petani dan pekerja tambang. Dalam artian hal ini penambang. Dah kebiasaan yang ada di masyarakat yaitu mereka sering melaksanakan kumpul-kumpul nih dokter. Betul. Jadi semisal mereka setelah selesai melaksanakan kegiatan bercocok tanam, kemudian mereka kumpul di saung, kumpul-kumpul di posko-posko penambangan, kemudian pelaksanaan peribadatan dan pelaksanaan hajatan itu pun sudah seperti sedia kala di sana seperti itu. Nah, dalam hal ini lalu kebijakan new normal seperti apa yang dapat diperhatikan oleh masyarakat untuk diterapkan agar kebijakan ini akan efektif dalam implementasinya? Memang saya katakan tidak mudah ya kita apalagi di suatu wilayah tertentu dengan culture yang sudah demikian kuat. Lagi-lagi yang bisa kita lakukan adalah kita tidak henti-hentinya untuk memberikan edukasi ke individu. Ya, karena kesadaran individu itu yang kita pegang, kesadaran individu itu yang kita pegang. Dan menurut saya pemahaman dia tentang COVID ini loh yang perlu. Pemahaman tentang COVID itu bagaimana toh COVID ini yang perlu, dan itu semuanya dimulai dari diri sendiri. Kayak misalnya tadi pertemuan di saung, ya. Ini sesuatu yang sudah tidak bisa kita hentikan. Sudah beberapa waktu mereka saling terpisah. Mereka sudah patuh sebagai seorang warga untuk mengikuti tatanan di situ, begitu ya. Dan akhirnya mungkin ada sedikit kelonggaran. Tapi pertama lakukanlah sesuai dengan tatanan yang dibuat oleh yang berwenang di itu. Kalau misalnya di desa ya kepala desa. Jadilah warga yang patuh dulu. Karena apapun yang dilakukan sudah dengan alasan yang benar. Ya, nah kemudian mulailah dari diri sendiri dulu ya. Kalau mau kumpul, jamin tangannya harus bersih dulu. Ya, pakai masker. Ya,
Kalau tadinya kita berkumpul hanya beberapa orang berdekatan, cobalah buat jarak. Nah, dan yang terakhir ya seperlunya. Ya seperlunya. Coba, kita mungkin seringkali tidak mudah mengatakan tidak boleh, tapi yang seringkali bisa kita tawarkan adalah bagaimana sih sebaiknya kita ambil jalan tengahnya. Boleh kumpul tapi jangan lupa cuci tangannya, jangan lupa maskernya, jaga jaraknya, dan seperlunya. Ya, kalau dulu nongkrongnya mungkin lama, ngobrolnya hal-hal kemana-mana, sekarang coba seperlunya. Mungkin dengan kita menawarkan seperti itu, orang bisa memahami, karena kita pun juga mencoba memahami kebutuhan dia. Nah, itu contohnya salah satu seperti itu. Nah, begitu juga dengan hajatan ya, dengan hajatan. Lagi-lagi, kembali lagi kesadaran diri sendiri, baik dari pemilik hajatan maupun yang diundang. Nah, ini semuanya dari situ. Memang kita buat tidak boleh, tapi kalau orangnya tidak memiliki kesadaran yang baik, tidak mudah untuk melakukan itu. Ya. Berarti diharapkan setelah masyarakat Desa Riding Panjang mendengarkan podcast ini, mungkin masyarakat akan lebih aware terhadap kedisiplinan diri mereka sendiri ya, karena sebenarnya ujung tombak untuk mencegah atau memutus rantai penularan ini ada di masyarakat itu sendiri ya, Dokter. Ya, tapi kalau boleh saya menambahkan, sebetulnya yang salah satu yang paling penting adalah contoh pemimpinnya. Ya, contoh pemimpinnya. Di situ di luar masyarakat ini ada instansi terkecil lah ya, mungkin di desa Riding Panjang ya. Bagaimana di desa ini kantornya saja dulu. Kantor ini menerapkan protokolnya enggak? Ya, bagaimana? Kalau kemudian dia mengatakan masyarakatnya tidak boleh, tapi ternyata di kantornya pegawainya tidak pakai masker, dia tidak menjaga jarak, orang tidak akan bisa melihat itu sebagai contoh yang baik. Nah, ini yang tanpa kita sadari harusnya seperti itu. Tokoh-tokoh di situ juga harus memahami itu dan memberikan contoh. Itu yang penting. Kalau tidak ada contoh yang bisa dia jadikan pegangan, percuma, tidak akan ada hasilnya. Nah, dari yang terkecil, kalau dari desa tadi bilang, coba kantor kepala desanya sudah betul belum? Dia sudah betul cuci tangan belum? Dan memang yang salah satu yang saya amati yang penting itu adalah bukan bagaimana aturannya, tapi salah satunya adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengontrol. Ya, orang datang ke desa asal masuk saja ke kantor desa. Ada nggak petugas khusus yang memang ditugasi untuk mengawal sistem ini berjalan? Ya, ini sistem ini nggak sehari dua hari lah. Ini butuh berbulan-bulan ya. Kita mengubah culture seseorang. Nah, ini butuh orang yang betul-betul untuk sebagai polisinya dalam tanda kutip untuk mengawal sistem kehidupan di situ. Ya, itu yang menurut saya pesan saya untuk di wilayah itu. Selain contoh, dan ada orang yang memang diberi tugas untuk dia konsisten mengawal sistem ini berjalan. Berarti dalam hal ini faktor leadership masih menjadi faktor utama ya, Dokter, untuk sebagai faktor yang kuat atau penentu bagi agar masyarakat itu mau mencontoh seperti itu, dan adanya sinergi antara leadership itu sendiri ataupun pemimpin, yaitu dalam hal ini pemerintah desa dari Riding Panjang dan masyarakat itu sendiri seperti itu, Dokter. Mungkin itu last questionnya seperti itu, Dokter. Terima kasih. Kemudian luar biasa sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Dokter Dwi. Kemudian masyarakat dalam hal ini diharapkan agar tidak terlalu panik ya, Dokter, karena justru malah kepanikan itu akan menurunkan imunitas. Betul. Ya, betul. Mungkin sedikit saya tambahkan dari tadi kita belum menyinggung ya. Biasanya di desa banyak menanyakan gimana, Dok, soal makanan gitu ya, Dok, bagaimana begitu ya. Dan jangan lupa bahwa di atas semua itu adalah hidup sehat. Ya, hidup sehat itu diawali dari hati yang damai, happy, jangan panik itu dulu, jangan panik ya. Dan kedua, makan yang sehat. Ya, makan yang sehat di desa itu kan banyak banyak sayuran atau banyak kebetulan untuk di desa Riding Panjang sendiri itu banyak sayur mayur, yaitu misal bayam, kemudian jahe juga di sana banyak, Dokter, yang katanya jahe bisa membantu. Itu benar nggak ya, Dokter? Sekalian mungkin bisa dijawab. Sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah multivitamin, dalam arti ini adalah antioksidan. Antioksidan itu contohnya sayur dan buah, apapun buahnya, apapun sayurnya. Dan ini yang harus dicanangkan, dijadikan kebiasaan baru. Sebetulnya tatanan hidup baru, new normal itu membuat kita lebih berkualitas dalam segi apapun. Jadi mau sayuran setiap hari harus makan sayur. Di sana buah-buah apapun katanya banyak jambu ya di sana ya. Iya, jambu di sana vitamin C-nya tinggi. Mau ganti tomat, mau ada pisang, mau apapun buah silahkan. Itu jadikan kebiasaan baru di rumah itu cemilannya sudah bukan yang karbohidrat yang di sana ubi-ubi ada nggak di sana ya? Umbi-umbian di sana tidak ada. Kue-kue yang banyak tepung-tepung manis-manis mungkin sekarang geser dulu deh. Tatanan semuanya baru, kehidupan semuanya baru. Cara makan pun kita atur baru. Ya coba di situ disajikan buah-buahan begitu. Dan kalau rempah-rempah saya bilang banyak memang yang mengatakan penelitian ini bermanfaat, tapi memang belum final, tapi juga tidak ada jeleknya. Selama itu masih alami boleh-boleh saja ya.
ya. Dan istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup itu yang sangat menjaga stamina kita, yang membedakan kenapa sih saya sama-sama di ruangan itu, kok ruangan itu dia kena, saya enggak. Ini salah satunya sistem imun dia. Sistem imun. Ya. Oke. Dari penjelasan dokter tadi mungkin sudah cukup sangat lengkap ya dokter menurut saya, dan diharapkan masyarakat juga aware terhadap kedisiplinan diri mereka. Kemudian dalam hal ini mungkin tadi kita udah membahas mengenai apa itu COVID-19, kemudian bagaimana perkembangannya di Indonesia sendiri, kemudian bagaimana gejala, rantai penularan, serta bagaimana cara untuk mencegah atau menstop dari rantai penularan ini sendiri ya dokter. Dan dalam hal ini kita juga sudah sedikit menyinggung dan tentang apa itu new normal dan bagaimana masyarakat harus melaksanakan aktivitasnya dalam rangka untuk di era new normal ini sendiri, seperti itu dokter. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya dan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami, dan itu sangat bermanfaat. Terima kasih dokter. Sama-sama Mbak Uun. Untuk warga Desa Riding Panjang, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya Unis Faturali Husna mengucapkan selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.